Hai teman-teman Yamaha, saya Marta Suherman, saya seorang fotografer profesional dan di video kali ini saya akan sharing tips memotret motor dengan menggunakan smartphone. Teman-teman pencinta motor Yamaha pasti sering banget berpergian dengan motor kesayangannya. Alangkah serunya kalau momen tersebut diabadikan dengan menggunakan smartphone. Tapi, foto dengan menggunakan smartphone itu sering banget diidentikan dengan hasil yang kurang baik. Itu mungkin karena teman-teman belum menguasai tekniknya. Di video kali ini saya akan sharing tips memotret dengan menggunakan smartphone. Tips yang pertama adalah pastikan kamera smartphone kamu dalam kondisi bersih. Jadi kamera bagian belakang maupun bagian depan harus dibersihkan. Gunakan lap microfiber seperti lap kacamata ini untuk membersihkan. Karena smartphone itu selalu ada di dalam genggaman tangan kita. Jadi biasanya minyak dan debu bisa mengganggu kualitas dari foto yang kita hasilkan. Tips yang kedua adalah kita masuk ke dalam settingan kamera dan kita pilih kualitas fotonya yang paling maksimal. Kualitas foto dari setiap smartphone itu berbeda-beda, jadi teman-teman harus pastikan smartphone yang kamu punya itu settingannya seperti apa. Tips yang ketiga adalah cara memegang smartphone yang kamu punya. Jadi teman-teman harus pastikan kita ingin mengambil dengan komposisi horizontal atau vertikal. Jadi pastikan tangan kita stabil atau steady, kita memegang dari dua tangan, jadi tangan yang kanan di sini dan tangan kiri di sebelah sini. Untuk komposisi vertikal, teman-teman juga wajib menggunakan dua tangan. Jadi tujuannya supaya foto yang kita hasilkan tidak shake atau blur. Dan ada kalanya ketika kita menggunakan komposisi vertikal, kita bisa menggunakan dengan komposisi dibalik seperti ini. Tujuannya karena posisi kamera ini akan nampak lebih rendah. Pada saat kamu mengambil dengan komposisi horizontal, pastikan jari-jari kamu ini tidak masuk ke dalam kamera smartphone kamu. Karena ada kalanya jari-jari ini masuk ke dalam frame sehingga masuk ke dalam foto kita. Tips yang keempat adalah dengan menggunakan tripod. Karena beberapa smartphone itu hanya memiliki menu dasar dan tidak memiliki menu profesional atau menu manual mode. Jadi dengan menggunakan tripod bisa membuat hasil foto kita tidak shake atau blur. Tips yang kelima adalah eksplorasi angle. Jadi angle ini adalah suatu poin yang paling penting dalam sebuah foto. Jadi kalau kita mengambil sebuah foto, kita bisa mengambil secara eye level, artinya adalah sejajar dengan mata kita, atau low angle, artinya dari bagian bawah, atau high angle dari bagian atas. Nah, setelah itu kita juga bisa eksplorasi dengan bergeser ke kiri atau ke kanan dari subjek. Tips yang keenam adalah mengenali cahaya. Di dalam dunia fotografi, kita mengenal cahaya sebagai unsur yang paling penting, karena fotografi adalah melukis dengan cahaya. Jadi, di Indonesia kita memiliki waktu-waktu terbaik untuk mengambil gambar, terutama gambar outdoor. Pada saat pagi hari sebelum jam 10, atau pada saat sore hari setelah jam 3. Kemudian apa alasannya kenapa kita harus memotret di pagi hari atau di sore hari? Karena Indonesia terletak di garis khatulistiwa, sehingga pada saat jam 12 siang, cahaya itu datang tepat dari bagian atas kita, sehingga cahaya yang dihasilkan kurang maksimal. Jadi cahaya pagi hari dan sore hari akan lebih maksimal karena ia akan datang dari sisi samping. Pemotretan yang biasa saya lakukan adalah dengan menggunakan cahaya side light, artinya cahaya yang datang dari samping kiri atau samping kanan subjek yang akan saya foto. Kalau kita foto dengan menggunakan backlight di mana cahaya datang dari bagian belakang, kita otomatis harus melakukan adjustment di smartphone kita. Caranya adalah dengan mengetuk satu kali di bagian subjek yang kita akan foto, kemudian dia akan muncul gambar matahari. Nah, kita akan scrolling ke atas sehingga membuat foto ini nampak lebih terang. Teknik ini disebut sebagai mattering, di mana kalau kita scrolling ke atas, maka kita akan menghasilkan foto yang lebih terang. Ketika kita scrolling ke bawah, dia akan menghasilkan foto yang lebih gelap. Tips ketujuh adalah bermain shadow dan highlight. Jadi buat teman-teman yang mungkin baru belajar fotografi dan takut terhadap bayangan atau shadow, jangan khawatir karena shadow itu bisa memberikan estetika dalam foto kita. Tips yang ke-8 adalah pemotretan dengan menggunakan smartphone diwajibkan dalam ruangan yang terang.
Jadi kalau teman-teman memotret dalam ruangan yang remang-remang atau cukup gelap, biasanya settingan kamera di dalam smartphone itu berubah, sehingga foto yang kita hasilkan cenderung memiliki bintik-bintik yang disebut sebagai noise. Bila teman-teman ingin melakukan pemotretan di dalam ruangan, sebaiknya lakukan di dekat jendela yang besar. Tapi bila di lokasi tidak ada jendela yang besar, teman-teman bisa menambahkan sumber cahaya seperti lampu LED. Tips yang ke-9 adalah pemilihan background yang sederhana dan tidak ramai. Kenapa? Karena smartphone yang ada di pasaran beberapa hanya memiliki menu standar. Menu standar biasanya menyajikan foto yang tajam dari bagian depan sampai bagian belakang. Bila bagian belakang terlalu ramai, biasanya itu akan mengganggu subjek yang akan kita hasilkan. Tips yang ke-10 adalah settingan pada layar smartphone kita. Jadi pada saat kita sudah melakukan pemotretan, biasanya kita melakukan review. Review itu menjadi tidak akurat bila smartphone kita itu dengan settingan yang terlalu tinggi atau terlalu rendah brightness-nya. Jadi kita harus gunakan settingan di sekitar 50%. Demikian 10 tips memotret motor dengan menggunakan smartphone. Jadi teman-teman silahkan dicoba tips tersebut. Jangan lupa disimak video berikutnya tips fotografi bersama Yamaha Motor Indonesia. Hai teman-teman pencinta motor Yamaha, kembali lagi dengan saya Marta Suherman dan kita akan membahas tips-tips memotret sepeda motor dengan menggunakan smartphone. Kalau teman-teman sudah simak di video saya sebelumnya, saya ada pembahasan mengenai teknik dasar memotret motor dengan menggunakan smartphone. Nah, di video kali ini saya akan sharing tips bagaimana caranya menyusun komposisi dalam sebuah foto. Di dalam sebuah foto, kita harus menentukan satu buah point of interest atau inti cerita dari foto yang akan kita hasilkan. Inti cerita tersebut bisa kita letakkan tepat di tengah, atau di samping kiri, atau di samping kanan. Ada satu buah teori di dalam fotografi yang disebut dengan rule of third, di mana satu buah foto dibagi menjadi 9 kolom, di mana ada 2 garis vertikal dan 2 garis horizontal. Dan kita bisa meletakkan point of interest tersebut di 4 titik persimpangan garis tersebut. Di smartphone kita bisa menyalakan menu yang bernama grid untuk menampilkan garis-garis bantuan tersebut. Grid ini pun membantu kita untuk memberikan informasi apakah foto yang kita hasilkan memiliki kemiringan atau distorsi yang disebabkan karena posisi kamera yang kurang tepat. Setiap smartphone memiliki fasilitas kamera yang berbeda-beda. Teman-teman sebaiknya menghindari zooming yang berlebihan karena akan mengurangi resolusi pada hasil foto yang kita hasilkan. Pemilihan lokasi juga menentukan komposisi yang akan kita gunakan. Bila lokasi yang kamu miliki adalah lokasi yang terbatas, maka komposisi yang bisa kamu gunakan adalah komposisi center dengan angle yang berbeda-beda. Angle yang bisa kamu abadikan untuk memotret motor adalah dari bagian depan, bagian samping, dan juga bagian belakang. Jangan lupa untuk memotret dari bagian serong kiri dan juga serong kanan. Pemotretan di luar ruangan bisa dengan menggunakan komposisi yang lebih bervariatif. Karena pemotretan di luar ruangan, kita bisa menambahkan elemen-elemen yang ada di sekitarnya untuk menambah estetika foto yang kita hasilkan. Seperti misalnya kita menggunakan teori komposisi leading line, di mana kita akan memaksimalkan garis-garis yang ada di sekitar kita untuk melihat point of interest yang kita akan tampilkan. Kita juga bisa menambahkan orang dalam sesi pemotretan kita. Tujuannya adalah untuk menunjukkan skala perbandingan terhadap produk tersebut. Tapi harus dipertimbangkan juga, jangan sampai orang tersebut menjadi lebih dominan ketimbang dengan produk yang kita akan tampilkan. Komposisi berikutnya yang bisa digunakan adalah komposisi diagonal, di mana kita bisa menggunakan elemen yang ada di sekitar kita diletakkan melintang dari satu sisi ke sisi lainnya. Jika smartphone yang digunakan memiliki fasilitas lensa wide, teman-teman bisa mencoba dengan low angle untuk mendapatkan perspektif yang berbeda. Demikian tips memotret motor dengan menggunakan smartphone. Jadi teman-teman silahkan dicoba tips tersebut. Jangan lupa disimak video berikutnya tips fotografi bersama Yamaha Motor Indonesia.
Hai teman-teman Yamaha, masih bersama saya Marta Suherman. Kalau di video sebelumnya saya ada membahas mengenai komposisi dalam foto yang kita hasilkan, di video kali ini saya akan membahas mengenai kreativitas dalam fotografi. Adanya keterbatasan pada smartphone yang kita gunakan membuat para penggunanya mencari trik untuk tetap menghasilkan foto yang maksimal. Berikut tips yang bisa kamu lakukan untuk tetap menghasilkan foto yang kreatif. Tips pertama, teman-teman bisa membeli lensa tambahan yang bersifat clip-on pada smartphone kamu. Jadi kamu bisa menghasilkan foto dengan efek yang berbeda. Tips yang kedua, teman-teman bisa bermain dengan kedalaman ruang dari foto yang akan kamu hasilkan. Caranya mudah, kita dengan meletakkan sesuatu di depan kamera kita. Misalnya plastik, kristal, prisma, atau sejenisnya. Contoh lainnya adalah dengan penggunaan prisma. Jadi dengan menggunakan prisma kita bisa mendapatkan pantulan yang terekam oleh smartphone kita. Jangan lupa gunakan fitur zoom supaya prisma kamu tidak nampak seutuhnya. Tips ketiga adalah kita bisa memotret dengan menggunakan refleksi atau pantulan. Teman-teman bisa buat dengan menggunakan cermin ataupun air. Kalau teman-teman tidak memiliki cermin, teman-teman bisa menggunakan smartphone untuk elemen pantulan. Nah, caranya gampang banget, jadi teman-teman jangan lupa matikan dulu smartphone yang akan digunakan sebagai elemen pantulan. Kemudian kalau teman-teman menggunakan soft case atau hard case, jangan lupa dilepas dulu. Nah, kemudian gimana caranya? Caranya gampang banget, jadi teman-teman tinggal meletakkan si smartphone ini di bagian depan. Jadi layarnya menghadap ke atas seperti ini. Jadi nanti teman-teman tinggal mencari angle terbaiknya. Kalau diperlukan untuk zooming, silahkan melakukan zoom. Dan juga yang pasti jangan lupa untuk membersihkan layarnya. Teman-teman bisa mencari genangan air untuk mendapatkan refleksi pada hasil foto. Tapi jika kita tidak menemukannya, teman-teman bisa menuangkan beberapa botol air untuk menghasilkan genangan. Tips yang keempat, teman-teman bisa menggunakan solatif yang kita berikan warna, sehingga kita bisa memberikan efek warna yang berbeda pada foto kita. Tips yang kelima, kita bisa menambahkan elemen lain dalam pemotretan. Jadi teman-teman bisa menambahkan asap, air, ataupun api. Demikian tips kreatif memotret motor dengan menggunakan smartphone. Jadi teman-teman silahkan dicoba tips tersebut. Jangan lupa disimak video berikutnya tips fotografi bersama Yamaha Motor Indonesia. Hai teman-teman Yamaha, masih bersama saya Marta Suherman. Kalau di video sebelumnya saya ada membahas mengenai kreatif dalam fotografi, di video kali ini saya akan bahas mengenai movement fotografi. Teknik movement fotografi adalah teknik yang menampilkan pergerakan dalam sebuah foto. Gerakan itu bisa dihasilkan dari subjek yang bergerak, ambience yang bergerak, atau dari gerakan tangan kita. Berikut adalah beberapa teknik foto di mana di dalamnya terdapat gerakan atau movement. Yang pertama adalah teknik panning. Mungkin beberapa teman-teman tahu kalau teknik panning ini bisa diabadikan dengan menggunakan kamera profesional. Tapi ternyata dengan menggunakan smartphone pun kita bisa menghasilkan teknik panning. Teknik panning adalah teknik di mana kamera kita ataupun kamera pada smartphone kita mengikuti pergerakan sepeda motor. Dan foto yang dihasilkan adalah sepeda motor yang tajam dengan background yang bergerak. Teknik ini disarankan dengan menggunakan menu manual mode atau professional mode pada kamera smartphone kita. Kalau teman-teman tidak memiliki menu profesional atau menu manual, teman-teman bisa menginstal aplikasi tambahan pada smartphone kamu. Karena teknik panning membutuhkan settingan shutter speed yang cukup rendah. Teknik ini membutuhkan ketepatan dan kecepatan yang pas dalam pemotretan. Teknik panning ini membutuhkan cara memegang kamera yang stabil dan juga dengan memaksimalkan pergerakan badan. Teknik yang kedua adalah teknik long exposure, di mana kita akan membutuhkan tripod untuk meletakkan smartphone kita.
Teknik ini akan mengkombinasikan antara subjek yang diam dengan background yang bergerak, sehingga kita bisa menghasilkan foto dengan efek pergerakan pada bagian belakang. Contoh pertama yang teman-teman bisa lakukan adalah teman-teman bisa parkirkan kendaraan atau sepeda motor di pinggir jalan, di mana nanti akan ada sepeda motor atau kendaraan lainnya yang lewat. Sehingga pada saat kita menggunakan teknik long exposure, teman-teman akan melihat kendaraan itu menjadi berkas cahaya. Contoh yang kedua, teknik long exposure teman-teman bisa melakukan pada ruangan yang gelap. Kemudian teman-teman bisa memaksimalkan senter yang dimiliki pada smartphone kamu untuk membuat tulisan atau gambar tertentu. Selain settingan shutter speed yang rendah, teman-teman juga harus mengatur settingan ISO yang cukup rendah, misalnya di angka 100 atau 200. Karena di dalam fotografi, kita mengenal triangle exposure, di mana aperture, shutter speed, dan juga ISO saling berkaitan. Demikian tips memotret motor dengan menggunakan teknik long exposure. Jadi teman-teman silahkan dicoba tips tersebut. Jangan lupa disimak video berikutnya tips fotografi bersama Yamaha Motor Indonesia.